Shalom teman-teman semuanya, kita kembali lagi dalam program Ignite pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan sampai pada pagi hari ini. Kami masih bisa bangun dalam keadaan sehat, kami masih bisa mendengarkan pesan-pesan-Mu, firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang selalu rapi setiap hati kami, telinga kami Tuhan dan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini saya akan membawakan tema yaitu selalu mengucap syukur, gitu. Terkadang kita sebagai manusia suka lupa untuk mengucap syukur. Contoh, misalnya kita dikasih masalah gitu ya, dikasih cobaan. Kita seringkali bukannya mengucap syukur, tapi kita malahan mengeluh gitu. Kenapa sih Tuhan? Kenapa saya harus dikasih masalah kayak gini? Padahal seharusnya kita mengucap syukur. Kenapa? Karena lewat masalah itulah kita didewasakan. Kita level up gitu. Jangan mikir kalau enggak, Tuhan tuh kasih cobaan ini karena Tuhan gak sayang sama saya. Jangan pikir seperti itu teman-teman. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh cinta gitu. Jadi nggak mungkin Tuhan biarin kalian melewati masalah itu sendirian gitu. Jadi kalian harus ingat bahwa kita harus selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun, seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari terus belajar mengucap syukur dalam segala keadaan, maupun dalam keadaan baik ataupun buruk gitu ya. Kita harus selalu mengucap syukur dan jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur ya. Filipi 4 ayat ke-6 berkata seperti ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya sangat percaya bahwa ada kuasa dalam ucapan syukur. Mari kita lihat Yesus. Yesus selalu mengucap syukur sebelum melakukan mukjizat. Yesus kerap kali bersyukur kepada Bapa. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang mati, dia berkata kepada Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Bahkan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dari 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur lalu membagi-bagikannya, 5.000 laki-laki kenyang. Firman Tuhan menceritakan bagaimana di dalam pelayanan Yesus, dia selalu mengucap syukur, menengadah ke atas dan mengucap syukur. Dan mukjizat itu terjadi dalam pelayanannya. Ya, keterlibatan Tuhan dalam hidup kita membuat hasil usaha kita berlipat ganda. Kalau dengan kemampuan kita sendiri, kita hanya bisa menghasilkan 10. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan di dalam mukjizatnya, Dia memampukan kita untuk menghasilkan 1000. Jangan menyerah, terus berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa mukjizat itu masih bekerja hari ini. Vina, sampai kapan? Kapan Tuhan mendengar? Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan teman-teman. Ya, jangan pernah lelah buat cari Tuhan. Terus libatkan Tuhan dalam segala apapun yang kita kerjain gitu ya. Ketika kita merasa kecil dan merasa gak mampu, kita harus selalu ingat kalau Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita sanggup doakan maupun pikirkan. Saya percaya kalau Tuhan dilibatkan ketika kita butuh pertolongan, butuh hikmat, Tuhan akan memberikan belas kasihannya dan menyatakan apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Don't lose faith, jangan kehilangan iman. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, kiranya yang selalu rapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya dalam waktu